Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Abdurrahman Wahid lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar, Jombang, dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil berarti sang penakluk. Kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal dan diganti dengan nama Wahid, hingga kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai, yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Gus Dur lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara kakek dari pihak ibu adalah Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hashim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya Nyai Haja Solehah adalah putri pendiri pondok pesantren Denanyar, Jombang. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Menurutnya, ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah, yang tak lain adalah pendiri Kesultanan Demak. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Gus Dur belajar di Jakarta, masuk SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah, dan juga koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama pada tahun 1952. Kemudian pada April 1953, ayahnya Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikan Gus Dur pun berlanjut hingga tahun 1954. Ia masuk sekolah menengah pertama. Dan pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Kiai Haji Ali Maksum, tepatnya di pondok pesantren Krapyak, dan belajar di SMP. Setelah lulus dari SMP, Gus Dur pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan muslim di pesantren Tegal Rejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun, yang seharusnya beliau tempuh dalam 4 tahun. Lalu di tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena saat itu Gus Dur tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab. Gus Dur pun terpaksa mengambil kelas remedial. Di Mesir itulah Gus Dur menikmati hidup. Ia suka menonton film Eropa dan Amerika dan juga menonton pertandingan sepak bola. Gus Dur juga terlibat dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Kemudian pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial bahasa Arabnya. Gus Dur juga dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI pun terjadi. Jenderal Soeharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka.
Perintah ini diberikan pada Gus Dur yang ditugaskan untuk menulis laporan. Singkat cerita, Gus Dur bukan hanya belajar di Mesir, tapi ia juga sempat belajar di Baghdad. Gus Dur punya keinginan untuk melanjutkan kuliah di Universitas Leiden. Namun beliau kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui.